Kasimutan urung layon aning kutha Probolinggo prantaning lan wuru pesma karya mukti dowong ayu pun kakang pamit palastro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kali ini saya akan bercerita tentang awal mula Probolinggo yang sesuai dengan data juga bukti sejarah yang ditemukan di wilayah Probolinggo, kabupaten dan kota. Probolinggo berawal dari catatan kitab Ogeman yang ditemukan di sekitar pegunungan Hyang Argopuro atau Desa Batur, Kecamatan Gading. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwasanya ada wilayah atau gunung atau hutan dan lain-lainnya yang menjorok ke tengah laut, dinamakan Teluk Sempulungan. Di sana juga ada desa yang bernama Desa Sempulungan yang pernah dijatuhin sebuah meteor kecil yang tidak terlalu besar ya saudara, kecil ya, tidak terlalu besar, yang mampu menghancurkan Teluk Sempulungan hingga rata dengan tanah ya saudara. Kemudian timbullah sebuah kebakaran besar sehingga kebakaran tersebut mengepung Desa Sempulungan yang pada saat itu cukup banyak masyarakatnya. Kemudian karena dahulu tidak ada ilmu kemedis atau medis dan lain-lain ya, akhirnya masyarakat Desa Sempulungan banyak yang menjadi korban kebakaran. Karena di dalam kitab Ogeman diceritakan di suatu Teluk Sempulungan itu bersinar atau menyala. Jadi tempat yang menyala yang akhirnya di kemudian hari dijadikan nama Probolinggo atau tugu yang bersinar atau tempat yang bersinar. Nah, di sana kemudian karena tidak ada tenaga medis atau tenaga penyelamat atau tenaga evakuasi, masyarakat Sempulungan yang saat ini menjadi Desa Taman Sari di sekitar Bentar ya saudara, ini menjadi korban kebakaran sehingga mereka banyak yang meninggal dunia tanpa penanganan atau tanpa dikubur ya, jadi dibiarkan begitu saja sehingga menimbulkan bau banger. Bau banger ini adalah bau yang bercampur ya antara darah dan nanah, juga membusuknya daging. Jadi disebut banger. Kemudian tempat tersebut atau Desa Sempulungan itu menjadi desa yang sangat angker pada waktu itu ya, sehingga beberapa desa di wilayah Probolinggo ini dahulu atau desa kuno ya, desa kunonya dahulu mengisyaratkan kepada masyarakat sekitar atau rakyatnya untuk tidak masuk ke dalam desa atau ke wilayah yang angker sekaligus banger. Nah, itulah awal mula nama banger akhirnya disebut-sebut oleh masyarakat sekitar sehingga wilayah Sempulungan ini beralih nama secara otomatis menjadi wilayah banger. Kemudian masuk ke masa
kerajaan Singosari. Jadi wilayah ini tetap bernama atau beralih nama menjadi Banger. Lalu masuklah pada masa atau era kerajaan Majapahit. Dikenal wilayah ini sebagai wilayah Banger, yang mana pada masa kerajaan Majapahit itu di wilayah Banger ini ada sekitar 14 desa. Lalu tibalah pada masa kunjungan Prabu Hayam Wuruk yang kita tahu terjadi pada 4 September tahun 1359. Nah, di wilayah Banger ini sudah ada 14 desa yang mungkin tidak perlu saya sebutkan ya satu persatu desanya. Jadi wilayah Banger ini kemudian dibuka pertama kali oleh Prabu Hayam Wuruk pada tanggal 4 September tahun 1359 untuk dijadikan sebagai wilayah pemerintahan daerah di bawah kekuasaan Majapahit. Pada waktu itu daerah Sempulungan masih harus diawasi oleh wilayah Kadipaten Wedono atau Lamajang ya saudara. Jadi masih dalam pengawasan pada waktu itu ya. Itu pertama kali dibukanya wilayah Banger menjadi pusat pemerintahan daerah di timur di wilayah kekuasaan Majapahit, yang kemudian berkembang pesat menjadi wilayah pemerintahan yang lepas dari pengawasan Lamajang. Lalu wilayah ini memiliki seorang aku atau bupati ya, memiliki bupati. Yang pertama setelah diresmikan menjadi wilayah pemerintahan daerah di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit, maka wilayah Banger ini terus mengalami perkembangan dari 14 desa menjadi beberapa desa. Lalu masuklah era para wali, yang mana ditandai dengan ditemukannya masjid kuno atau masjid pertama kali dibangun di bumi Probolinggo. Nah, pada masa itu di wilayah Probolinggo ini dijadikan sebagai lokasi pertempuran antara Majapahit Barat dan Majapahit Timur, yang saat ini kita kenal sebagai pertempuran Paregreg atau pertempuran Damarwulan dan Minak Jinggo, yang diceritakan oleh sebagian versi sejarah bahwasanya dari pertempuran inilah atau pertempuran perang Paregreg antara Damarwulan dan Minak Jinggo inilah sebagai awal mula nama Banger. Itu versi lain ya. Sedangkan versi penelitian yang kemudian dituangkan atau ditulis di dalam buku yang berjudul Buku Sejarah Probolinggo. Di sini ditemukan data bahwasanya perang Paregreg memang terjadi di wilayah Probolinggo berdasarkan penelitian bukti-bukti sejarah yang ada. Namun di sini perang Paregreg ini bukanlah awal mula nama Banger, karena diceritakan secara tutur tinular oleh masyarakat Probolinggo bahwasanya nama Banger ini berasal dari pertempuran antara Minak Jinggo dan Damarwulan yang dimenangkan oleh Damarwulan, sehingga Minak Jinggo meninggal dunia, ditebas lehernya, kemudian darahnya muncrat ke sungai ya. Jadi akhirnya sungai itu menjadi warna merah dan berbau banger.
Nah, cerita ini sebenarnya beredar di masyarakat pada saat ini, masyarakat Probolinggo maksudnya. Pada saat ini beredar ya ceritanya, sehingga diperkirakan cerita tentang pertempuran Minak Jinggo dan Damar Wulan ini adalah awal mula nama Banger. Akan tetapi ketika kita merujuk kepada kitab Negara Kertagama yang dipakai oleh penulis sejarah di Nusantara sebagai rujukan atau referensi cerita tentang Kerajaan Majapahit, maka di situ ada catatan nama Banger. Sedangkan kitab Negara Kertagama tersebut ditulis pada tahun 1359. Dan cerita tentang pertempuran Perang Parekrek yang terjadi di Probolinggo ini diperkirakan terjadi pada tahun 1406, sehingga menyebabkan kehancuran total kerajaan besar yang bernama Kerajaan Majapahit. So, artinya cerita tutur tinular tentang pertempuran antara Damar Wulan dan Minak Jinggo ini, jika dijadikan sebagai rujukan tentang nama atau awal mula nama Banger, saya pikir tidak mungkin ya, dan tidak akan bisa nyambung sejarahnya, karena terjadinya pertempuran ini pada tahun berapa, dan ditulis pada kitab Negara Kertagama bahwasanya nama Banger sudah ada sebelum terjadi pertempuran Parekrek atau pertempuran antara Damar Wulan dan Minak Jinggo. Jadi saya berpikir bahwasanya cerita tutur tinular yang beredar di Probolinggo tentang awal mula nama Banger bahkan sempat diceritakan oleh salah satu channel YouTube yang lumayan banyak ya penggemarnya atau subscribe-nya banyak. Diceritakan bahwasanya nama Banger itu diambil dari pertempuran Damar Wulan Minak Jinggo, yang nyatanya itu salah. Dan saya berani mengatakan salah karena memang jika disesuaikan dengan catatan dan bukti-bukti sejarah yang ada, nama Banger sudah ada sebelum, jauh hari sebelum terjadi pertempuran Damar Wulan dan Minak Jinggo. Nah, ini tentang nama Banger ya saudara. Kemudian masa beralih ke masa Kerajaan Mataram Baru, yang mana Kerajaan Mataram Baru ini menyerbu kerajaan Hindu terakhir, yaitu Balumbung atau Belambangan. Dan peperangan tersebut atau peperangan antara Kerajaan Mataram Baru dengan Kerajaan Belambangan ini sering terjadi di Probolinggo. Di antaranya pada tahun 1611 pun terjadi di wilayah Randu Panger. Kemudian pada tahun 1613 dan 1633 pun terjadi di wilayah Probolinggo. Yang ini lebih sengit ya, yaitu dari wilayah perbatasan Belambangan dan wilayah Kerajaan Mataram, yang saat ini di Probolinggo ditandai dengan berdirinya sebuah tower air di wilayah Randu Panger. Itu perbatasan ya. Dari tower air ke barat itu wilayah Mataram Islam atau Mataram Baru ya saudara. Sedangkan wilayah tower air ke timur adalah wilayah Kerajaan Belambangan. Lalu
pertempuran itu dimulai dari perbatasan hingga mencapai ke Gerongan, ke wilayah Gerongan ya. Di wilayah Gerongan itu kurang lebih areanya, panjangnya itu sekitar 20 kilo. Wow, pertempuran yang sangat hebat ya saudara. Dan pertempuran antara Kerajaan Mataram Baru dengan Kerajaan Belambangan ini berakhir atau terakhir terjadi pada tahun 1677 yang dalam sejarah dicatat sebagai pertempuran Bubutan Bayu. Yang mana pertempuran Bubutan Bayu ini dimulai dari wilayah Probolinggo lagi, berhari-hari hingga berbulan-bulan terjadinya sampai terakhir terjadi di wilayah Belambangan atau saat ini kita kenal dengan wilayah Banyuwangi ya saudara. Dan setelah pertempuran tersebut maka di Probolinggo mengalami pergantian masa antara masa Kerajaan Mataram Baru dan Kerajaan Belambangan. Masa beralih ke masa kolonial Belanda, yang mana kolonial Belanda ini masuk pertama kali ke Probolinggo, namun masyarakat Probolinggo itu tidak terlalu suka terhadap posisi kolonial Belanda yang pertama kali masuk ke Probolinggo dengan mengadu domba antara masyarakat Probolinggo Barat atau masyarakat ex rakyat Mataram Baru dan masyarakat Probolinggo Timur atau ex masyarakat Kerajaan Belambangan. Dan dalam sejarah dicatat sebagai pertempuran lokal. Di sini masyarakat diadu domba oleh kolonial Belanda, kemudian Belanda masuk ala-ala sebagai pahlawan ya saudara. Akan tetapi Belanda masyarakat tidak senang kehadiran Belanda pada waktu itu untuk memimpin masyarakat Probolinggo. Akhirnya Belanda atau kolonial Belanda mengangkat salah satu orang berasal dari Pasuruan yang bernama Joyolono sebagai bupati atau wakil dari pemerintahan kolonial Belanda untuk memimpin masyarakat Probolinggo. Nah, pada saat itulah masyarakat Probolinggo mulai tenang dan anteng. Walaupun nama Probolinggo pada waktu itu atau pada masa Bupati pertama Joyolono itu belum bernama Probolinggo dan masih bernama Kadipaten Banger. Kemudian masa Bupati pertama pun purna tugas dan digantikan oleh Bupati kedua yang berjuluk sebagai Kanjeng Jimat. Nah, di tangan beliau ini Probolinggo mengalami kemajuan yang cukup signifikan dan mampu dipandang oleh dunia pada waktu itu ya. Sehingga Bupati kedua Probolinggo berinisiatif mengganti nama Kadipaten Banger menjadi Kabupaten Probolinggo. Terjadi pada tahun 1770 dan nama Probolinggo sendiri lahir di kantor pusat pemerintahan Bupati kedua yang berlokasi di Benteng Mayangan. Saat ini kita kenal dengan kantor Kecamatan Mayangan. Kalau dahulu itu adalah kantor Bupati kedua, kantor Bupati ketiga, kantor Bupati keempat. Nah, pada saat itu ya. Kemudian diresmikan nama Banger diganti menjadi nama Probolinggo
dengan tanda dibangunnya Masjid Jami' Raudatul Jannah di sebelah barat alun-alun kota Probolinggo. Itu ada masjid besar ya saudara. Nah itu tanda atau saksi bisu sejarah bergantinya nama Banger menjadi Probolinggo. Dan Probolinggo pun mengalami kemajuan yang cukup signifikan sampai pada masa Bupati kelima Probolinggo, Kapiten Han Kek Ho, yang bergelar sebagai Babah Tumenggung. Nah, disinilah kesedihan, kemelaratan, dan kehancuran Probolinggo dimulai ya saudara. Karena Bupati kelima ini yang menempati rumah dinas Bupati Probolinggo yang ada di selatan alun-alun kota Probolinggo itu berawal atau dibangun oleh Bupati kelima Probolinggo yang kemudian memindah pusat pemerintahan Kabupaten Probolinggo dari Benteng Mayangan ke rumah Bupati kelima atau Babah Tumenggung ya saudara. Nah, Babah Tumenggung ini memimpin Probolinggo dengan gaya ala lintah darat ya saudara. Jadi Bupati kelima ini memberi pinjaman kepada masyarakat untuk digunakan oleh masyarakat sebagai modal bertani. Nah, pinjaman ini bisa dikatakan riba atau berbunga-bunga ya saudara. Namun bunganya itu sudah mampu mencekik leher masyarakat Probolinggo. Jadi masyarakat Probolinggo pada waktu itu dibilang mati tidak, hidup pun tidak. Artinya sekarat ya. Karena tercekik oleh hutang yang diberikan oleh bupati. Kalau bisa dicontohkan, diberi utangan 100.000, namun dalam waktu sebulan 2 bulan menjadi 1 juta. Jadi sangat mencekik. Akhirnya terjadilah pemberontakan masyarakat Probolinggo yang menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama kelompok dari Pegunungan Tengger yang dipimpin oleh Ki Demang Wirosari, yang akhirnya menyerbu Kadipaten Probolinggo. Juga grup kedua itu berasal dari wilayah timur Probolinggo yang dipimpin oleh Kiai Abdul Wahab atau Kiai Ronggo ya saudara, dari Kraksan. Jadi kantor Bupati Probolinggo pada masa itu diserbu oleh 2 grup masyarakat Probolinggo yang lumayan mampu meruntuhkan kekuasaan Bupati kelima Babah Tumenggung. Pemberontakan masyarakat Probolinggo ini terjadi pada 18 Juli tahun 1813 ya, tahun 1813, ditandai dengan adanya prasasti tentara Inggris ya, karena pada masa Bupati kelima ini dibackingi oleh tentara Inggris. Artinya tentara Inggris ini berkuasa di Probolinggo. Nah, di sini ada prasastinya ya, berada di dalam gedung atau di dalam Benteng Mayangan yang saat ini. Jadi pada waktu itu masyarakat Probolinggo sempat menguasai Kabupaten Probolinggo kurang lebih 40 sampai 50 hari ya, sebelum diserbu kembali oleh tentara kolonial Belanda atau company ya saudara. Jadi setelah diserbu oleh company, masyarakat Probolinggo yang menduduki kantor Bupati kelima Probolinggo pun
melepaskan kembali apa yang mereka duduki, sehingga sistem pemerintahan pada masa itu dikembalikan lagi kepada kolonial Belanda, atau dirampas ya, dirampas oleh kolonial Belanda dari tangan masyarakat Probolinggo. Kemudian Probolinggo pada waktu itu dibangun oleh kolonial Belanda hingga menjadi seperti saat ini ya. Buktinya banyak sekali di kota Probolinggo, itu banyak sekali bangunan-bangunan Belanda atau bangunan-bangunan peninggalan bangsa Eropa yang menandakan bahwasanya mereka pernah ada di bumi Probolinggo. Kemudian pada masa kolonial Belanda itu Probolinggo sudah ada sekitar 118 desa ya. Jadi terlalu banyak dipikir. Akhirnya pada tahun 1918 Probolinggo dipecah menjadi dua oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga menjadi kota dan kabupaten Probolinggo. Walaupun sudah menjadi kota dan kabupaten Probolinggo, namun sistem pemerintahan masih dipegang atau dikendalikan oleh bupati ya pada waktu itu, sampai dilantiknya wali kota pertama kali, yaitu pada tahun 1928. Nah, sejak saat itu pemerintahan pun menjadi dua bagian, yaitu pemerintahan kota dan pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Sampai saat ini Probolinggo tetap memiliki wali kota juga bupati yang dimulai sejak tahun 1928. Jadi kita masyarakat Probolinggo saat ini pun tahu tentang hal itu. Namun di dalam kehidupan masyarakat Probolinggo sampai sekarang itu, atau di saat ini itu, terjadi kebingungan ya saudara, tentang sejarah kota Probolinggo. Nah, jadi bingung karena kota Probolinggo tidak memiliki sejarah yang pasti itu seperti apa. Ya, karena yang pasti itu seperti kota Probolinggo sejarahnya itu, jika sejarah kota Probolinggo diambil dari masa dibangunnya pertama kali Probolinggo pada tahun 1359, maka saya menjamin sejarah kota Probolinggo tidak akan memiliki data ya saudara. Karena apa? Karena hari jadi kota Probolinggo seharusnya mengambil tanggal 1 Juli atau 10 Juli ya. Kalau tidak salah dokumennya ada di laptop sih ya. 1 atau 10 Juli tahun 1918, atau bisa mengambil hari jadi kota Probolinggo pada awal mula diangkatnya wali kota Probolinggo, yaitu pada tahun 1928. Nah, dengan begitu maka sejarah Probolinggo akan terlacak datanya. Tapi kalau masih menggunakan hari jadi tahun 1359, maka saya menjamin sampai kapanpun kota Probolinggo tidak akan memiliki data sejarah yang pasti itu bagaimana. Karena seharusnya tahun 1359 itu dimiliki oleh Kabupaten Probolinggo. Mari kita perbaiki sejarah yang betul itu bagaimana, agar wilayah Probolinggo
bisa jaya seperti dahulu kala. Salam persaudaraan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.